Selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang baik, tetap semangat dan bersukacita mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita mau dan bersedia melakukan satu tindakan sederhana, yaitu dengan tersenyum. Tersenyum mampu membuat orang lain melihat kehadiran Kristus di dalam hidupmu. Mari kita simak cerita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bertemu dengan Tuhan. Wajah adalah cerminan dari hati. Demikian pepatah kuno itu berbunyi. Jika Tuhan Yesus diam di dalam hati kita, maka seharusnya wajah kita berseri-seri dan penuh sukacita. Jadi, jika kita menjadi murung, kita perlu introspeksi diri. Sudahkah Yesus menjadi yang terutama di dalam hati kita? Cerita di bawah ini paling tidak dapat menggambarkan pepatah tersebut. Mama, di manakah Tuhan berada? Tanya David pada mamanya sepulang sekolah minggu. Kenapa kamu bertanya begitu? Kata mama balik bertanya. Soalnya, kata guruku, Tuhan itu sangat baik hati dan ramah. Aku ingin sekali bertemu dengannya, kata David menjelaskan. David, Tuhan itu berada jauh di surga sana, kata mama sambil tersenyum. Akan sulit bagimu untuk bertemu dengannya. David mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar penjelasan mamanya. Sekalipun mamanya berkata bahwa Tuhan itu tinggal di tempat yang jauh, David tetap ingin sekali untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti apa dia itu ya? Pastilah senyumannya adalah senyuman yang paling indah di dunia. Demikian pikir David. Keesokan harinya, David mengisi tasnya dengan kue, Twinkies, dan 6 kaleng berisi sari buah. Semua itu dibawanya sebagai bekal untuk mencari Tuhan yang menurut mamanya tinggal di tempat yang sangat jauh. Ia pun kemudian berangkat. Ketika ia sudah berjalan sejauh 3 blok, ia sampai di sebuah taman. Di kursi taman itu duduklah seorang wanita tua yang sedang mengamati beberapa ekor burung merpati yang sedang hinggap di taman tersebut. Karena David sudah berjalan cukup jauh, ia merasa cukup capek juga. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di kursi taman itu. Bu, bolehkah saya duduk di sini? Tanya David pada wanita tua itu. Tentu, mengapa tidak? Jawab wanita tua itu. David duduk di samping wanita tua itu dan membuka tas bekalnya. Ketika ia hendak makan kue Twinkies yang dibawanya, ia mengamati wanita tua itu. Aku membawa sebungkus kue, sedangkan ibu ini tidak membawa apa-apa. Pastilah dia lapar. Ada baiknya aku memberikan sebagian kueku untuknya, pikir David. Bu, saya membawa sebungkus kue, kata David. Apakah ibu mau makan bersama-sama dengan saya? Oh, terima kasih, jawab wanita tua itu. Ia menerima kue pemberian David sambil tersenyum. Senyumannya begitu manis, sehingga David begitu ingin melihatnya lagi. Maka David menawarkan padanya sekaleng sari buah. Wanita itu sekali lagi tersenyum kepadanya. David sangat gembira. David dan wanita tua itu duduk di kursi taman sambil makan, minum, dan saling tersenyum satu sama lain. Meski begitu, mereka berdua tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Matahari pun mulai beranjak ke barat dan David merasa lelah. Ia bangkit berdiri untuk pulang. Namun setelah beberapa langkah, ia berlari kepada wanita tua itu dan memeluknya dengan mesra. Wanita tua itu memberikan senyuman yang paling manis. Ketika David sampai ke rumah, mamanya merasa heran ketika mengamati wajah yang penuh sukacita. Apa yang membuatmu begitu bahagia hari ini, David? Tanya mama. Aku tadi makan siang dengan Tuhan, Ma, jawab David. Mama tahu, ia tersenyum dengan begitu manis dan belum pernah aku lihat sebelumnya. Sementara itu, wanita tua tadi juga kembali ke rumahnya. Wajahnya berseri-seri. Anak laki-lakinya heran melihat wajah ibunya yang damai dan penuh sukacita. Ibu, apa yang ibu lakukan hari ini sehingga ibu terlihat begitu bahagia? Tanya anak itu ingin tahu. Oh, aku telah makan kue Twinkies dengan Tuhan, jawabnya. Sebelum anaknya menjawab, ia menambahkan, kamu tahu, ia kelihatan jauh lebih muda daripada yang aku kira. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.
Amsal 15 ayat 13. Kita sering menyepelekan kekuatan dari sebuah senyuman, kata-kata yang ramah, pujian yang tulus, atau suatu tindakan yang dilakukan dengan penuh kepedulian. Semuanya itu dapat mengubah kehidupan menjadi lebih positif. Melalui senyuman, kita memancarkan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa, kita ini dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Dengan tersenyum, orang-orang dapat melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita. Jika kalian mengetahui hal ini, mulai sekarang, maukah kalian memulai setiap hari dengan senyuman? Tuhan Yesus memberkati. Diambil dari rubrik masa kecil majalah Berita GKMI, Februari 2011. Jangan lupa tersenyum. Tersenyum kepada orang-orang di rumahmu, tersenyum kepada banyak orang di sekitarmu, dan tersenyum, maka engkau akan menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Turn around and jump. Let's praise Jesus.